Dan tidak ada yang paling cepat mendatangkan ilmu, mendatangkan rahasia, mendatangkan makrifat. Tidak ada yang lebih cepat selain dengan bersifat dengan kehinaan dan keberhajatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita, memerintahkan kepada kita dengan berbagai macam perintah. Baik perintah itu sifatnya zahir atau perintah itu sifatnya batin. Banyak perintah Allah. Namun dari sekian banyaknya perintah Allah kepada kita itu, yang paling besar dituntut Allah kepada kita adalah agar kita bersifat dengan sifat ittirar. Wal ittirarul matlub an la yatawahham al-'abdu min nafsihi syai'an min al-hawli wal quwwah wa la yara li nafsihi sababan min al-asbab ya'tamidu 'alayhi wa la yara li qiyathihi illa maulah wa la yara li najatihi min halakatihi ahadan siwa. Ittirar yang dituntut kepada kita itu adalah bahwa tidak menyangka seorang hamba daripada dirinya, apalagi meyakini. Tidak menyangka. Waham itu paling lemah perkiraan, paling lemah sangkaan itu waham. Kalau lebih kuat lagi zon. Zon itu sangkaan yang sudah kuat. Di atas zon lagi ada yakin. Nah, jadi artinya bahwasanya tidak menyangka, selemah-lemah sangka. Tidak menyangka seorang hamba daripada dirinya itu ada sesuatu keberdayaan dan kekuatan. Dan dia tidak melihat dirinya itu ada sebab yang dia bisa berpegang atas sebab itu. Dan dia tidak melihat untuk menolong dia itu kecuali Tuhannya. Dan dia tidak melihat bagi keselamatannya dari kebinasaannya akan seseorang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu artinya ittirar. Ini yang sangat dituntut Allah kepada kita. Dari sekian banyak perintah, dari sekian banyak tuntutan Tuhan kepada kita, inilah tuntutan yang besar. Jangan sampai kita ada merasa sedikit juga pun bahwa kita ini punya daya dan upaya. Sedikit pun kita jangan ada merasa bahwa kita ada mempunyai sesuatu yang bisa kita pegang, yang bisa kita jadikan sandaran. Jangan ada kita merasa sedikit juga pun ada orang yang bisa menyelamatkan kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini artinya ittirar. Orang sembahyang, sembahyang berarti dia melaksanakan tuntutan Allah yang zahir. Kalau orang yang sembahyang ini tapi di hatinya ada rasa, dalam hatinya ada rasa bahwa dia punya daya upaya, sembahyangnya sia-sia. Sembahyangnya sia-sia. Orang naik haji, orang berumrah, orang puasa, orang bayar zakat, ini orang yang melaksanakan tuntutan Tuhan. Tapi kalau orang ini dalam hatinya ada sedikit punya rasa bahwa dia ada punya daya upaya, maka semua ibadah itu menjadi sia-sia. Jadi tuntutan Allah yang paling besar kepada kita adalah bahwa jangan sampai ada dalam hati kita ini sesuatu pengakuan bahwa kita mempunyai kekuatan dan kemampuan. Jangan ada sedikit pun dalam hati kita orang yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Jangan ada dalam hati kita pengakuan bahwa ada selain Allah yang kita bisa bersandar dengannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu yang dimaksud dengan al-ittirar tadi, artinya itu. Al-abdul muttar wal abdul hakiki. Seorang hamba yang bersifat dengan ittirar. Ittirar ya yang tadi, yang tidak ada merasa daya, tidak ada merasa punya daya upaya, yang tidak ada merasa punya kekuatan sedikit pun.
Nah, seorang hamba yang bersifat dengan sifat ittirar itu, itulah hamba Allah yang sebenarnya, itulah hamba yang hakiki. Alladzi idza da'a Allah ajabah wa idza sa'alahu a'tah. Yang bila mana dia itu berdoa kepada Allah, Allah ijabah doa. Bila dia minta kepada Allah, Allah beri permintaannya. Nah, itulah seorang hamba hakiki, hamba yang sebenar-benar hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Allah ta'ala amma yujibul muttarra idza da'ah. Nah, Allah yang mengijabah akan orang yang muttar, orang yang bersifat ittirar itu apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alaika ayyuhal 'abdu idza aradta an tatluba min maulaka syai'an jalban aw daf'a fa'alaika bil ittirar. Apabila engkau wahai hamba ingin minta sesuatu kepada Tuhan engkau, baik permintaan itu berupa manfaat atau keselamatan daripada bala dan bencana, mintalah kepada Allah dalam keadaan bersifat ittirar itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya kalau kita berdoa lawan Tuhan, minta lawan Allah, tapi dalam hati kita ini masih ada rasa bisa. Dalam hati kita masih ada rasa daya upaya. Nah, ini doa kita ini ditolak oleh Allah. Karena Allah yujibul muttar. Allah itu memperkenankan, mengabulkan doa orang yang muttar, orang yang tidak ada punya apa-apa lagi yang diharapkannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, al-ittirar akhassu awsafil ubudiyah. Ittirar itu paling khusus sifat-sifat kehambaan. Kan sifat kehambaan ini banyak. Seperti tawadhu, itu sifat kehambaan. Khusyuk, khudu, tadarruk, itu sifat-sifat kehambaan. Nah, ittirar ini lebih khusus daripada itu. Lebih khusus daripada tawadhu, lebih khusus daripada tadarruk. Ittirar. Ittirar orang yang sudah tidak merasakan punya apa-apa. Nah, ini ittirar. Orang yang benar-benar merasakan la haula wala quwata illa billah. Itu ittirar. Al-abdul muttar la yubali wa la yahzan ayyu qala lahu dha'ib zalil fakirun jahil mukhti li'annaha sifatuhul asliyatu dzatiyah. Seorang hamba yang bersifat dengan sifat ittirar, dia tidak peduli, dia tidak bersedih hati dikatakan orang dia lemah. Dia tidak peduli, tidak sedih dikatakan orang bahwa dia itu hina. Dia tidak peduli, dia tidak sedih dikatakan orang bahwa dia itu fakir, jahil, bodoh, mukhti, salah. Ada peduli. Kenapa orang yang bersifat ittirar ini tidak peduli, tidak sedih dikatakan orang yang demikian itu? Li'annaha sifatuhul asliyatu dzatiyah, karena itu semua merupakan sifat dirinya yang sebenarnya. Sifat diri yang sebenarnya. Kalau kita umpamanya berisi sepeda, contohnya kita beli sepeda kita ini buruk, sepeda kita buruk, ada nang madahkan dengan kita. Sepeda ikam tuh buruk lah. Nah, sariklah kita. Amun biasa bujuran buruk juga di maba. Nah, itu ampun kita. Kita punya pakaian cumpang camping, tambal situ tambal sini. Ada orang yang mengatakan kepada kita,
pakaian engkau itu compang-camping? Apakah kita sedih? Apakah kita kecewa? Apalagi marahkah kita? Memang punya kita yaitu. Nah ini seorang hamba yang mutar itu dikatakan orang, kamu kada bisa ngaranya. Memang ini kada bisa. Memang kada bisa. Ikam salah. Memang ini selalu salah. Itu sifat dirinya yang asli memang demikian. La yubali wa la yahzan ayyuqala lahu dha'if, dzalil, fakir, jahil, muhti. Ini sudah mengatakan bahwa dirinya tidak ada punya sesuatu yang bisa dibanggakan, punya sesuatu yang bisa diandalkan. Itu sudah keyakinan dirinya seperti itu. Wa idza qila lahu qawiyyun 'azizun ghaniyyun 'alimun sayyidun fawwadhaha ila Allah Ta'ala li'annaha min sifatihi al-'aliyyah wa la yafrahu biha. Apabila dia dikatakan seorang hamba yang bersifat ittirar ini dikatakan engkau kuat, engkau mulia, engkau kaya, engkau alim, engkau benar, dia serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kada bisa sepeda motor umpamanya. Nah, kita kada bisa sepeda motor, kada bisa kendaraan. Daripada kan orang baiknya kendaraan ikam itulah. Sukalah kita. Tentu hati kita menyerahkan, oh ini ampunnya si pulan ben pulan kendaraan ini. Oh baiknya pakaian yang ikam pakai itu bagusnya pada injaman nih. Injaman. Kena kamarian dibulikakan nih. Dipuji orang, oh bagusnya baju ikam. Tentu hati kita langsung bicara, ini ampun si pulan bin pulan. Ini ampun minjam ben aja. Kalau sebenarnya baju itu jangan penuh dengan tambal sulam sana sini. Nah ini seorang hamba yang mutar. Nah begitu nyamannya hidup orang seperti ini. Begitu bahagianya hidup orang yang seperti ini. Orang yang benar-benar merasakan bahwa bagaimana yang punya dirinya, mana yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa idza aradta ayyuhal 'abdu burudal mawahib 'alaika kal 'ulum wal asrar wal ma'rifah wa ghairiha falazimiz zillah wal iqrar ila Allah wa janib awhamal quwwah wal 'izzah wal ananiyah. Apabila engkau wahai seorang hamba menghendaki datangnya mawahib dari Allah kepada engkau. Kalau kita nih menghendaki diberi Allah ilmu, ma'rifat, apalagi asrar, apalagi mustajabah. Kalau kita hendak mendapatkan itu semua dari Allah, maka janganlah engkau berpisah dengan sifat diri engkau yang sebenarnya, yaitu kehinaan dan keberhajatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipisahi sifat itu, karena itulah yang punya kita. Dan jauhilah sangka-sangka kuat. Sangka kuat. Jauhilah sangka bahwa kita ini kuat. Aku ini kuat, hilangkan sangka seperti itu. Jauhkan sangkaan aku mulia, wal ananiyah, dan aku yang lainnya. Nah bila kita mampu menjauhi sangka, menyangka diri ini bisa, menyangka diri ini pintar, menyangka diri ini suci, nah bila kita masih dipenuhi dengan sangkaan-sangkaan itu, kita kadang akan bisa dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling dapat ilmu dari kitab, paling dapat ilmu dari guru, tapi kada bisa dapat ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu merupakan dasar untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hati kita penuh dengan hal-hal yang macam itu? Qala Allah Ta'ala wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Allah berfirman, Allah menolong kalian pada waktu perang Badar karena kamu pada waktu itu merasa hina.
Perang Badar kita cuma 313 orang. Ribuan musuh orang-orang kafir musyrikin. Tapi kenapa kita menang? Kenapa menang? Nah, karena yang 313 ini mereka merasakan bahwa tidak punya daya upaya menghadap orang kafir yang begitu kuat dan besar. Ini sudah runtuh. Senjata berapa biji? Udah ada berapa? Lalu kehilangan seluruh yang dia miliki, merasa tidak ada lagi yang bisa menolong dalam perang ini selain daripada Allah. Nah, oleh karena mereka dalam perang Badar itu merasa kehinaan diri mereka, tidak ada punya sandaran kecuali Allah. Allah menangkan dalam perang Badar itu. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Para muhibbin rahimakumullah. Fa iza lazamta zillah fa anta hina idzin azizun billah. Apabila engkau melazimi, tidak memisahi kehinaan dirimu, maka pada waktu itu engkau sebenarnya orang yang mulia dengan Allah. Di saat kita merasa bahwa diri kita ini hina, di saat kita merasa diri kita ini hina, nah, pada saat itu kita sebenarnya orang yang mulia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iza lazamtal iftiqara ila Allah fa anta hina idzin ghaniyyun billah. Bila mana engkau melazimi sifat keberhajatan engkau kepada Allah, maka pada waktu itu sebenarnya engkau orang yang kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita merasa bahwa kita ini membutuhkan Allah. Kita merasa bahwa kita sangat perlu kepada Allah. Kita sangat berhajat kepada Allah. Nah, di saat kita itu, kita sebenarnya orang yang kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza lazamta dha'fak fa anta hina idzin qawiyyun billah. Bila engkau melazimi kelemahan engkau, merasakan diriku lemah, diriku tak berdaya, nah pada waktu itu sebenarnya engkau orang yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebaliknya demikian. Di waktu kita merasa bahwa diri kita ini mulia, padahal waktu itu kita sebenarnya orang yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita merasa bahwa diri kita ini besar, saat itulah sebenarnya kita orang yang paling kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita merasa diri kita ini kaya, nah pada saat itu sebenarnya kita orang yang paling fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilat membaca la haula wala quwata illa billah. Banyak hadis. Ada yang mengatakan siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah baca 100 kali sehari, dia akan terhindar dari segala macam bala bencana, setidak-tidaknya kefakiran. Hanya membaca aja. Hanya membaca. Ujar Nabi, siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya melainkan dengan Allah, hanya dibacanya, itu sudah mendatangkan keuntungan. Dia terhindar dari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkannya. Apalagi dia merasakan, la haula wala quwwata illa billah. Makanya kalau kita sudah merasa bahwa kita ini sebenarnya la haula wala quwata illa billah, maka segala kemuliaan, segala kesuksesan, segala macam keberuntungan diberikan Allah kepada kita. Karena orang yang merasakan la haula wala quwata illa billah itu laksana gelas yang kosong. Nah, gelas kosong itulah yang siap untuk diisi dengan ilmu, dengan rahasia, dengan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gelas kosong. Nah, tetapi kalau orang yang hatinya ini berisi dengan perasaan dirinya mulia, perasaan dirinya ini pintar, perasaan dirinya ini kuat, itu gelasnya penuh. Nah, gelas yang penuh tentu tidak akan diisi lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal penuhnya itu hanya dengan sangkaan-sangkaannya belaka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi
Tidak ada sesuatu yang paling dituntut Allah kepada kita ini melainkan ittirar itu. Ittirar itu. Jangan ada sedikit pun rasa alim, rasa kaya, rasa pintar. Kenapa? Itu ampun orang. Ampun orang. Orang kada bisa kendaraan tadi. Nah, begitu memakai kendaraan di jima orang asa kayanya. Asa kaya. Kena kembarian dia ambil orang tabulik pulang ke asa. Tabulik ke asa. Dan pasti kembali ke itu. Jadi tidak ada sesuatu yang dituntut kepada engkau yang lebih besar daripada bersifat ittirar itu. Dan tidak ada yang paling cepat mendatangkan ilmu, mendatangkan rahasia, mendatangkan makrifat. Tidak ada yang lebih cepat selain dengan bersifat dengan kehinaan dan keberhajatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.